welcome back to my channel. Jadi ya seperti biasa gitu ya, gue mau memberikan review pertandingan 16 besar kemarin, yaitu Maroko lawan Spanyol sama Portugal lawan Swiss. Ya gue mulai dari yang jam 10 dulu, yaitu Spanyol lawan Maroko ya. Jadi ya seperti biasa gitu ya, Spanyol memainkan formasi 4-3-3. 4-3-3 ya. Sisi kiri ada Alba, Laporte, Rodri jadi center back. Di sayap kanan ya baru gitu ya, Marcos Llorente diturunin. Terus DM biasa Busquets, trio Barca ya. Busquets, Pedri, Gavi, depan Asensio, Ferran Torres, dan Olmo. Dan Maroko juga bermain dengan formasi 4-3-3 gitu ya. Sayap kanan ada Hakimi, terus yang kita kenal ya paling Hakimi, Ziyech, Enesiri, sama Masraoui paling itu doang, sama Bono gitu, Bono kiper Maroko. Dan ya di babak pertama gitu ya, kalau kita ngelihat Spanyol itu megang bola di sini pasti megang bola. Misalnya pemain Maroko press ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau melihat Spanyol gitu ya, mainnya tuh passing biasa lah yang kita kenal Spanyol kan, dengan main bola-bola pendek gitu. Passing pendek, build up dari bawah gitu, build up dari belakang, sampai ya mereka tuh kurang kreativitas. Jadi dikit-dikit passing, nggak ada create, nggak ada peluang besar gitu loh di babak pertama gitu. Bahkan yang gue bilang Spanyol itu cuma main muter doang, nggak ada lu di depan gawang lu syuting atau apa gitu, cuma muter sini bikin ngantuk gitu sebenarnya. Dan ya tapi Maroko juga beberapa kali dapat kayak kesempatan untuk counter tapi gagal juga. Dan masuk ke babak kedua, Maroko bermain lebih bertahan. Maroko lebih main bertahan kayak ya begini, lebih nunggu di belakang itu. Spanyol ya seperti biasa memainkan bola-bola pendek juga, sama kayak di babak pertama gitu. Bahkan nih ball possession Spanyol di babak pertama ya 60-an, 9 ya, hampir 70 lah. Di babak kedua Spanyol benar-benar nguasain bola gitu sampai 70%. Jadi pastikan pemain Maroko kan drop kan, misalnya ini pemain Maroko lah gitu, pasti drop gitu, staminanya drop dan lain-lain gitu. Makanya mereka pemain Maroko tuh lebih cenderung main bertahan di babak kedua. Yang gue lihat juga coba parkir bis juga gitu, bertahan total yang gue lihat. Jadi sampai extra time pun juga Spanyol bahkan 85% penguasaan bolanya. Tapi ya gimana lu mau menang gitu kalau lu nggak ada peluang yang sangat berbahaya, nggak ada peluang yang mengancam gawang Maroko gitu. Yang kalau lihat dari statistik, shoot Spanyol 13 tapi on targetnya cuma 1, Maroko 6,
on targetnya 2, dan ya bisa dibilang Spanyol itu cuma unggul ball possession doang atau penguasaan bola doang gitu. Ya kita semua juga tahu bahwa dari dulu kan Spanyol juga kayak gitu sistemnya, mainin bola dari bawah, dari belakang, mainin bola dari belakang terus sini 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 gitu. Tapi semenjak 2010 gitu ya, pas zaman-zaman emasnya yang kayak Xavi, Iniesta, yang benar-benar prime-nya Spanyol itu udah menurun pas 2014 dibantai sama Belanda 4-5-1. Terus 2018 kalah sama Rusia lewat adu penalti, dan sekarang Spanyol gagal ke 8 besar. Ya gue bingung aja dengan Luis Enrique gitu ya, kenapa maininnya dengan pemain yang sama waktu melawan Jepang gitu ya. Paling cuma Llorente doang yang mainin di sayap kanan, tapi depannya aduh, Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, terus ya mereka bertiga tuh menurut gue ya enggak banget gitu. Menurut gue kurang gitu buat kayak identitas Spanyol yang sebenarnya gitu. Gue melihat juga Gavi yang jadi Golden Boy tahun ini juga mainnya biasa-biasa aja gitu ya. Terus masuk ke extra time, skor sampai 0-0 sampai extra time berakhir juga gitu, dan sampai adu penalti. Nah, gue melihat bahwa bola ini jago banget gitu ya, kiper Maroko jago banget nembak arah penendang Spanyol. Kalau nggak salah yang nendang ada Carlos Soler, Busquets, sama kalau nggak salah Pablo Sarabia gitu ya, Sarabia gitu. Jadi kayak tiga penendang Spanyol digagalin semua sama Bruno gitu. Dan ya gue bilang layak itu ya Maroko lolos dengan adu penalti, dan cukup bagus sebenarnya defense-nya. Tapi nah, yang gue mau kritik Spanyol itu kan dulu kan kita tahu gitu ya bahwa Spanyol itu memiliki misalnya Spanyol itu kan memiliki Xavi sama Iniesta di sini kan, dan DM-nya Busquets gitu, dan ada David Villa, Fernando Torres dan lain-lainnya gitu. Terus center back-nya yang kokoh yaitu Pique sama Ramos juga masih main waktu itu, dan banyak sebenarnya kualitas Spanyol gitu. Tapi kalau sekarang kan yang kita lihat, kenapa Luis Enrique nggak manggil David De Gea sebagai kiper di sini, malah Unai Simon. Padahal De Gea kan yang lagi on perform, lagi cukup dalam performanya dia, tapi nggak dipanggil. Yang dipanggil dari Unai Simon doang gitu. Dan terus juga Thiago Alcantara yang seorang pemain tengah yang cukup punya kreativitas, malah nggak dipanggil juga. Justru menurut gue Thiago tuh harus dipanggil karena dia kan bener-bener kayak bisa jadi kreativitas Spanyol gitu. Terus ya center back ada yang nggak dipanggil ya Ramos gitu, yang udah berpengalaman, udah yang membuat Spanyol juara juga waktu tahun 2010, tapi gak dipanggil. Tapi ya sudahlah, itu semua hak pelatih gitu. Ya, kita lanjut ke pertandingan Portugal lawan Swiss. Portugal menurunkan 4-3-3
tapi ada bedanya. Cancelo di sayap kanan, di back kanan nggak dimainin, terus Ruben Neves nggak dimainin, bahkan Ronaldo eh, yang dulu selalu dipakai sama Fernando Santos juga nggak di bangku cadangkan, dan diganti sama diganti sama Gonzalo Ramos kalau nggak salah namanya. Ya itu ya, Portugal mainkan dengan formasi 4-3-3 di atas kertas. Dalot di sayap kanan, terus Guerrero, Pepe Ruben Dias tetap jadi bentengnya, jadi center backnya. Terus Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, terus Joao Felix, Bruno Fernandes, sama si Ramos yang jadi strikernya, dan anyway cetak hat-trick dia. Dan ketika gue melihat gitu ya bahwa Portugal layak banget sih buat menang dengan skor telak 6-1 gitu, karena Swiss itu kalau kita lihat juga paling yang gue tahu cuma Shaqiri sama Granit Xhaka doang, tapi ya praktis itu doang, sama Jan Sommer, kiper Swiss. Dan ya kalau lihat golnya cukup bagus gitu ya, golnya Gonzalo Ramos yang gol pertama yang ambil benar-benar pojok tiang atas sampai benar-benar tuh nggak bisa dikawal sama Jan Sommer. Terus gol kedua dari gol kedua dari corner kick atau tendangan penjuru, terus disundul sama Pepe. Dan ya yang cetak gol Gonzalo Ramos 3, Pepe 1, Rafael Guerrero 1, sama Leao. Dan semuanya menurut gue itu gol cakep semua, gol keren semua gitu. Paling ya jika melihat Portugal tanpa Ronaldo ya, mereka main lebih bagus gitu ya timbang ada Ronaldo gitu. Tapi ya Ronaldo tetap dimainin di menit berapa lah gitu, gua lupa, tapi tetap dimainin gitu. Meskipun cuma bentar, tapi ya sudahlah. Swiss emang gak layak lolos menurut gua, karena mentalnya ya biasa banget gitu, nggak ada fight, nggak ada semangatnya. Cuma ya udahlah, layak banget untuk Portugal lolos, dan akan ketemu Maroko di 8 besar. Apakah Ronaldo akan dimainin? Itu yang menjadi pertanyaannya, karena Ronaldo ini kan seorang leader, dan dia itu kan yang paling diandalkan sama pelatih Portugal, Fernando Santos. Tapi ya mungkin dia bisa dimainin, tapi gue lebih prefer ya kalau mau lolos ya lebih baik formasi ini sih. Gonzalo Ramos jadi striker, Bruno jadi sayap, sama Joao Felix. Dan ya yang sudah masuk ke 8 besar berarti ada Belanda, Argentina, Prancis, Inggris, Brazil, Kroasia, Portugal, sama Maroko. 8 tim itu cukup sengit ya menurut gua, karena Maroko pun juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Kalau kipernya bener-bener on fire si Bono, ya sangat bisa Maroko untuk mengalahkan Portugal. Tapi ya kita lihat saja apakah
Portugal akan uh, ngebantai Maroko atau Maroko yang memberikan kejutan Portugal. Ya, untuk hari ini dan besok gak ada pertandingan. Nanti Jumat ada pertandingan ya, jam 10, terus dini hari jam 2. Jadi Jumat tuh ada Brazil Kroasia sama ada Belanda Argentina ya. Ya kita lihat saja siapa yang lolos, siapa yang enggak. Ya gue berharap 4 besar tetap seru gitu ya. Ya nanti juga gue bakal memberikan review satu hari setelahnya sih. Oke guys, paling segitu aja dari gua. Thank you for watching. Salam sepak bola.